kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu berupa makalah yang berjudul korelasi ganda. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Kiki Adabayu, terus ada Lia Widiastin, terus Mar'atul Rizki, Mega Salkita Putri, saya sendiri Muhammad Farafidin dan Muhammad Farwaditya. Nah, di sini saya sebagai pengantar saja. Di makalah akan membahas tentang 4 hal, yaitu yang pertama pengertian korelasi ganda, yang kedua kapan digunakannya korelasi ganda, yang ketiga yaitu rumus dan langkah-langkah penyelesaian korelasi ganda secara manual, dan yang terakhir yaitu bagaimana langkah-langkah penyelesaian korelasi ganda dengan menggunakan SPSS. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian korelasi ganda. Korelasi ganda adalah suatu hubungan, tetapi dalam pengembangan statistika, korelasi digunakan untuk mencari hubungan dari dua variabel yang bersifat kuantitatif. Pada korelasi ini, korelasi bisa dikatakan apabila perubahan pada variabel yang satu diikuti dengan variabel yang lainnya secara teratur. Penggunaan korelasi ganda. Korelasi ganda digunakan pada saat akan melihat dua variabel atau lebih. Analisis korelasi ganda yaitu digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat korelasi yang positif apabila variabel bebas, yaitu instrumen tes yang dikorelasikan dengan variabel berikutnya atau yang terikat, yaitu hasil tes siswa. Saya Mar'atul Hidayat Rifki akan melanjutkan mengenai rumus dan langkah perhitungan korelasi ganda. Langkah yang pertama, buatlah tabel perhitungan. Langkah yang kedua, menguji keberartian ataupun signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Mengenai hipotesis H0 tidak ada hubungan signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan Y. H1 ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Mengenai rumus statistik uji, yaitu korelasi antara variabel X1 dengan Y. Rumusnya Rx1Y sama dengan N kali sigma NI sama dengan 1 min sigma NI sama dengan 1 X sigma NI sama dengan 1 Y per akar N kali sigma NI sama dengan 1 X2 min sigma NI sama dengan 1 X kuadrat. N kali sigma NI sama dengan 1 Y kuadrat min sigma NI sama dengan 1 Y kuadrat. Selanjutnya, korelasi antara variabel X2 dengan Y. Rumusnya Rx2Y sama dengan N kali sigma NI sama dengan 1 XY min sigma NI sama dengan 1 kali Y per akar N kali sigma NI sama dengan 1 X2 min sigma NI sama dengan 1 X kuadrat. N kali sigma NI sama dengan 1 Y kuadrat min sigma NI sama dengan Y kali Y kuadrat. Yang kedua, korelasi antara variabel X1 dengan X2. Rumusnya Rx1 X2 sama dengan N kali sigma NI sama dengan 1 X1 X2 min sigma NI sama dengan 1 kali X1 sigma NI sama dengan 1 X2 per akar N kali sigma NI sama dengan 1 X2 X1 kuadrat min sigma NI sama dengan 1 kuadrat N kali sigma NI sama dengan 1 X2 kuadrat min sigma NI sama dengan 1 X2 kuadrat. Oke, perkenalkan, nama saya Kiki Adabayu dengan NIM 201190390 akan meneruskan dari penjelasan Mbak Rifki di atas,
yaitu poin D mengenai rumus analisis ganda atau R, atau yang kita kenal dengan rumus korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Jadi rumus R besar X1 X2 dengan Y sama dengan akar R kuadrat X1 dengan Y ditambah R kuadrat X2 dengan Y dikali R X1 dengan Y, kemudian dikali R X2 dengan Y, kemudian dikali R X1 R X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Jadi seperti itu. Kemudian F hitungnya rumusnya R besar X1 X2 dengan Y kuadrat per K, kemudian per 1 min R besar X1 X2 Y per N min K min 1. Kemudian F tabel rumusnya F K dibagi N min K min 1. Jadi keputusannya HO ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi untuk menghitung korelasi ganda, terlebih dahulu menghitung korelasi sederhana melalui produk momen dari persen. Baik, di sini saya Lia Widya Singkusna ini akan menerangkan tentang langkah-langkah penyelesaian korelasi ganda memakai program SPSS. Jadi yang pertama, seperti biasa kita siapkan datanya, dan lebih mudah input datanya ini dilaksanakan atau dikerjakan dulu di Excel. Jika sudah selesai seperti ini, maka kita masuk ke program SPSS-nya. Lalu kita masuk ke variabel view. Pada kolom name ini, pada kolom pertama kita masukkan X1, dan pada kolom kedua ini kita masukkan X2, dan pada kolom ketiga kita masukkan Y. Jika kolom name ini sudah terisi, selanjutnya kita masuk ke bagian label. Pada label X1 ini, di data tadi kan X1 ditulis gaya kepemimpinan, pada X2 ini ditulis budaya kerja, pada kolom ketiga bagian Y kita tulis produktivitas tenaga kerja. Nah, ini kan sudah terisi semua, name sama values labelnya. Selanjutnya kita masuk ke data view. Lalu ntar sudah muncul pada kolomnya X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita masuk ke Excelnya ya. Datanya ini kita copy, lalu kita masuk ke program SPSS, lalu paste di sini. Nah, nanti jadinya tampilannya seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Safita Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Widya terkait penghitungan korelasi berganda menggunakan SPSS. Jadi setelah datanya dimasukkan ke data view,
seperti ini. X1, X2, dan Y. Pilih tulisan di sini, analyze. Klik analyze, kemudian cari regression. Jika sudah ketemu, pilih linear. Analyze, regression, kemudian pilih linear. Klik. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Gaya kepemimpinan X1 dan budaya kerja atau X2 di sini kita masukkan ke independen. Gaya kepemimpinan dimasukkan ke independence. Budaya kerja juga dimasukkan ke independence. Kemudian untuk produktivitas tenaga kerja ini dimasukkan ke dependent. Sudah. Kemudian klik statistik akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian checklist bagian estimates di sini sudah di checklist, model fit juga sudah, lalu checklist juga R squared change sudah ya. Kemudian continue, akan kembali tampilannya seperti ini. Kemudian oke. Di sini untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya di sini. Bagaimana cara melihat kesimpulannya? Jadi untuk melihat kesimpulannya itu dilihat sigf change di sini. Nah, di sini sigf change-nya itu 0,000. Nah, bagaimana cara menyimpulkan apabila sigf change di sini kurang dari 0,05, maka data X1 dan X2 dengan Y ada korelasi. Dan sebaliknya, jika sigf change lebih dari 0,05, maka data X1 dan X2 dengan Y tidak ada korelasi. Karena di sini sigf change-nya 0,000 kurang dari 0,05, maka di sini adanya korelasi antara budaya kerja dan gaya kepemimpinan dengan produktivitas tenaga kerja. Seperti itu. Sudah ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang masih belum jelas, mari kita diskusikan bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.